Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, jumpa lagi dalam pembelajaran kita kelas 9, yaitu tentang partikel materi dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu mengidentifikasi senyawa yang terkandung dalam suatu benda, kemudian mendeskripsikan penyusun partikel materi. Selamat belajar. Tahukah kamu bagian dari beberapa zat itu mengandung partikel penyusun yang sama? Contohnya, tahukah kalian bulu unggas dan rambut mengandung zat yang sama? Ini bisa kalian buktikan ketika kalian mencium aroma ataupun mencoba membakarnya. Bulu unggas dan rambut memiliki bau menyengat yang sama. Itu karena zat penyusun bulu unggas dan rambut mengandung zat keratin. Bisa juga kalian buktikan dengan zat-zat yang lain seperti kertas dan kayu. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan partikel materi? Materi adalah hampir sama dengan zat, yaitu segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, sekarang apakah yang akan kalian temukan jika butiran garam dapur atau batangan emas kalian potong-potong secara terus-menerus menjadi bagian yang lebih kecil? Nah, maka garam akan dipotong-potong ataupun batangan emas dipotong-potong, maka menjadi bagian yang tak terlihat. Jika garam atau batangan emas dipotong terus-menerus, pada suatu saat kalian akan menemukan bagian terkecil dari garam dan emas yang tidak dapat dipotong lagi. Namun bagian tersebut masih memiliki sifat yang sama dengan garam ataupun emas. Bagian terkecil yang tidak dapat dipotong tersebut disebut dengan partikel materi. Kemudian yang dimaksud dengan partikel materi adalah bagian terkecil dari suatu materi atau suatu zat yang masih memiliki sifat yang sama dengan zat atau materi tersebut. Jenis-jenis partikel materi. Partikel materi dibagi menjadi 3, yaitu atom, ion, dan molekul. Atom di sini contohnya adalah Fe atau besi. Kemudian ada ion, contohnya Na+, Cl-. Kemudian molekul itu ada H2O. Konsep atom. Atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur yang masih mempunyai sifat unsur tersebut. Atom dari unsur yang sejenis memiliki sifat yang sama, sedangkan atom dari unsur yang berbeda jenis mempunyai sifat yang berbeda. Contoh unsur besi tersusun atas atom Fe atau atom-atom besi. Atom suatu unsur digambarkan dengan simbol yang berdiri sendiri. Contohnya, unsur besi disimbolkan dengan 2 huruf, yaitu Fe ditulis dengan huruf F besar, E kecil. Kemudian jika unsur karbon terdiri dari 1 huruf ditulis dengan huruf C besar. Nah, penyusun atom itu terdiri dari 3 partikel subatomik atau partikel dasar atom, yaitu proton, yaitu partikel subatom yang bermuatan positif yang berada di bagian inti. Kemudian ada elektron. Elektron merupakan subatom yang bermuatan negatif. Kemudian ada neutron, yaitu subatom yang bersifat netral. Nah, pada unsur emas Au, maka dia terdiri dari proton dan neutron di bagian inti atom. Kemudian di bagian kulit ada elektron. Perkembangan atom. Yang pertama adalah model atom Dalton. Model atom Dalton dikenal dengan nama model bola pejal, bahwa setiap materi terdiri atas partikel terkecil yang disebut atom. Atom merupakan bola pejal dan tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Kemudian yang kedua ada model atom Thomson.
atau model roti kismis. Menurut Thomson, atom-atom merupakan bola bermuatan positif dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif. Elektron tersebut tersebar pada bola seperti kismis pada roti. Kemudian model atom Rutherford. Rutherford mengemukakan teori atomnya. Menurut Rutherford, atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif. Inti atom mengandung hampir seluruh massa atom yang terdiri dari inti atom yang merupakan pusat muatan positif dan pusat massa, dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti model tata surya. Kemudian ada model atom Niels-Bohr. Dia mengemukakan teori atom terdiri atas inti atom yang menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif. Sementara itu elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan-lintasan tertentu atau orbit tertentu yang disebut kulit atom. Kulit atom yang paling dekat dengan inti atom mempunyai energi paling rendah. Kulit atom yang terletak jauh dari inti mempunyai energi lebih tinggi. Apabila elektron berpindah ke kulit atom lebih luar, elektron akan menyerap energi. Kemudian ada model atom mekanika kuantum atau mekanika gelombang. Teori atom model ini dikembangkan oleh Edwin Schrödinger. Teori atom modern mengemukakan bahwa atom tersusun atas partikel subatom, elektron, proton, dan neutron. Neutron dan proton menjadi suatu bentuk inti atom padat atau nukleus. Elektron bergerak di sekeliling inti atom dengan kecepatan cahaya membentuk awan elektron. Dengan demikian, yang dapat ditentukan adalah kejadian ditemukannya elektron adalah partikel penyusun atom, lambang, massa, kemudian perbandingan massa proton, satuan dan muatannya, nomor atom dan nomor massa. Nah, di sini kita lihat bahwa setiap atom itu memiliki sifat dan massa yang khas. Maka di sini ditentukan ada lambang unsur, yaitu misalkan X, kemudian A ini adalah nomor massa, kemudian Z adalah nomor atom. Nomor atom menunjukkan jumlah proton dan jumlah elektron, sedangkan nomor massa menunjukkan jumlah proton ditambah neutron. Sehingga ini misalkan unsur dari argentum atau perak, lambangnya Ag, nomor massanya 108, nomor atomnya 47. Maka Ag memiliki nomor atom 47, nomor massa 108, jumlah proton 47, jumlah elektron 47, dan jumlah neutron A dikurang Z, 108 kurang 47 adalah 61. Kemudian ada istilah isotop, isobar, dan isoton. Isotop adalah atom dengan nomor atom sama tetapi masanya berbeda. Contohnya atom karbon 612 dan 613. Kemudian ada isobar. Isobar adalah atom dengan nomor atom berbeda tetapi nomor masanya sama. Contoh atom natrium 1124 dan magnesium Mg1224. Kemudian ada isoton. Isoton adalah atom dengan jumlah neutron yang sama. Contohnya atom kalium dan kalsium. Di sini kalium 1939, berarti jumlah neutronnya 39 kurang 19 20. Kemudian kalsium 20 40, 40 kurang 20, neutronnya juga 20. Berarti neutron dari kalium dan kalsium sama-sama 20, maka dikenal dengan isoton. Selanjutnya konsep molekul. Molekul adalah gabungan dua atau lebih atom yang sejenis atau berbeda jenis. Molekul dibagi dua, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Molekul unsur adalah gabungan dari dua atau lebih atom sejenis. Contoh gas hidrogen H2, gas oksigen O2, klorin Cl2, fosfor P4, kemudian belerang S8, dan gas ozon O3.
Molekul senyawa merupakan gabungan antara dua atau lebih atom berbeda jenis. Contoh molekul air H2O, gas karbon dioksida, CO2, alkohol, C2H2OH, kemudian amoniak NH3. Ion merupakan atom atau kumpulan atom yang bermuatan listrik. Ion terdiri dari ion positif dan ion negatif. Ion dari satu atom disebut ion tunggal. Ion lebih dari satu atom disebut ion poliatom seperti NH4-. Nama lain dari ion positif yaitu kation, terbentuk jika atom melepaskan elektron. Contohnya atom Na membentuk Na+. Kemudian ada ion negatif disebut anion, terbentuk jika atom menangkap elektron dari atom lain atau bermuatan atau kelebihan muatan negatif. Contohnya atom Cl-. Nah, maka kita dapat mengidentifikasi rumusan zat salah satunya dengan cara mencium aromanya atau dengan membakarnya. Kemudian kita sudah tahu deskripsi ataupun definisi dari atom, ion, dan molekul. Pembelajaran kita pada hari ini semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.